Perkenalkan, nama saya Kevin Samuel Jabar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan materi interaksi manusia komputer pada UI dan UX interface. Nama saya Kevin Samuel Jabar dengan NIM 1910110629. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang interaksi manusia dan komputer. Di sini saya akan membahas 3 hal, yaitu pengertian IMK, faktor dalam IMK, dan perancangan dalam IMK. Yang pertama, pengertian IMK. Apa itu IMK? Jadi, IMK adalah interaksi manusia komputer atau Human Computer Interaction adalah bidang studi multidisiplin yang berfokus pada desain teknologi komputer dan interaksi manusia dan komputer. Diawali dengan komputer, IMK telah diperluas untuk mencakup hampir semua bentuk desain teknologi informasi. Tujuan IMK yaitu untuk merancang sistem yang dapat digunakan yang berkaitan dengan pengguna akhir atau end users sebagai berikut. Yang pertama, altruisme, yaitu mementingkan orang lain. Yang kedua, pemasaran atau bisnis. Dan yang ketiga adalah aturan atau regulasi. Selanjutnya, sistem aplikasi ideal. Karakteristik sistem yang ideal adalah berguna atau useful, mencapai apa yang dibutuhkan. Yang kedua, dapat digunakan, usable, atau mudah digunakan dan alami tanpa bahaya dan lain-lain. Yang ketiga dan yang terakhir adalah telah digunakan, yaitu membuat orang lain ingin menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Perancangan interaksi. Produk dari perancangan interaktif untuk mendukung cara berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menciptakan pengalaman pengguna yang meningkatkan dan mendukung cara orang bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi. Faktor dalam IMK. Faktor dalam IMK ada 3 faktor utama, yaitu faktor manusia, faktor komputer, dan faktor interaksi. Yang pertama, faktor manusia. Model Human Processor adalah penyederhanaan dari interaksi manusia dan komputer yang terbagi menjadi sistem persepsi, sistem motorik, dan sistem kognitif. Yang mana sistem persepsi adalah sistem yang menangani sensor stimulus dari dunia luar, dan sistem motorik yaitu yang menangani aksi, sedangkan sistem kognitif yaitu aktivitas intelektual seperti berpikir, mengingat, atau beralasan, yang berguna untuk menghubungkan sistem persepsi dengan sistem motorik. Dan selanjutnya adalah input atau output manusia. Ada 3, yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, di mana penglihatan adalah seperti persepsi visual, cahaya, warna, dan kemampuan membaca. Yang kedua adalah pendengaran, yang mana adalah membedakan frekuensi suara. Yang ketiga, sentuhan atau mekanoreseptor, yaitu respon terhadap tekanan. Selanjutnya, faktor komputer. Faktor komputer ada 3, yaitu input devices, output devices, dan system devices. Input devices yaitu keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, dan lain-lain. Output devices antara lain monitor, mobile devices, printer, dan lain-lain. Dan yang terakhir, system devices, contohnya seperti memori, prosesor, network, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor interaksi. Model interaksi normal tahun 1988 antara manusia dan komputer. Ada terdapat 7 model, yaitu yang pertama menetapkan tujuan, membentuk maksud, yang ketiga menentukan urutan aksi, yang keempat pelaksanaan tindakan, yang kelima penerimaan kondisi sistem, yang keenam menafsirkan kondisi sistem, dan yang ketujuh dan terakhir yaitu mengevaluasi status sistem dengan tujuan dan maksud. Selanjutnya, perancangan IMK. Pada perancangan, apa yang dimaksud dengan perancangan, yaitu definisi sederhana perancangan adalah mencapai beberapa tujuan dalam batasan-batasan tertentu menurut Dix pada tahun 2004. Perancangan terdapat tujuan, kendala, pertukaran kondisi. Nah, tujuan yaitu detail tujuan harus jelas, target klien pengguna, dan alasan pengguna menginginkannya. Yang kedua, kendala dapat berupa bahan yang digunakan, standar apa yang diadopsi, biaya yang didapat, lama waktu untuk mengembangkan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pertukaran kondisi, di mana
sangat penting untuk memilih tujuan atau kendala sehingga kebutuhan pengguna dapat terpenuhi. Selanjutnya, interaction design process. Yang pertama ada what is wanted, yaitu apa yang diinginkan. Nah, ini dapat dicapai dengan melakukan survei terhadap pengguna, dan dari survei tersebut kita dapat berupaya kita mendapatkan data yang akan digunakan untuk merancang suatu sistem. Yang kedua ada analisis. Jadi analisis data terkait dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Yang ketiga desainnya. Jadi di sini kita mulai desain sebuah sistem. Yang keempat adalah prototype, membuat prototype atau model percobaan gitu. Dimana jika prototype ini masih tidak sesuai, maka akan dilakukan analisis kembali. Terus selanjutnya akan dilakukan desain lagi dan melakukan prototype lagi gitu. Setelah prototipenya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user, maka akan dilakukan proses implement dan deploy. Selanjutnya perancangan fokus harus kepada pengguna. Yang pertama, who atau perancang harus memahami siapa yang akan menggunakan rancangan yang dirancang. Yang kedua, not you, yang dimaksud adalah perancang harus menyesuaikan rancangan dengan apa yang dipikirkan dan dibutuhkan pengguna. Yang ketiga, talk atau berbicara dengan pengguna terkait dengan sistem apa yang harus dibangun. Yang keempat, watch atau memperhatikan bagaimana pengguna melakukan sesuatu secara manual dan kita mengkonversikan dalam cara yang lebih sederhana dan dapat membantu pengguna dalam melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah imagination atau gunakan imajinasi untuk membuat ide baru yang akan mempermudah pengguna dalam menggunakan sebuah sistem atau aplikasi. Selanjutnya, perancangan skenario. Skenario adalah urutan-urutan kegiatan yang cukup fleksibel untuk menangani aksi dari user. Skenario adalah suatu uraian interaksi yang membantu desain yang berfokus pada keperluan user yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk aktivitas desain. Skenario didapat dari hasil pengumpulan data selama proses survei berlangsung. Selanjutnya adalah perancangan navigasi. Perancangan navigasi adalah petunjuk posisi dan arah perjalanan di dalam web. Navigasi dianggap penting agar user yang sedang berada di dalam halaman tidak tersesat dan mudah ditemukan dan mudah menemukan halaman-halaman lain dalam website. Yang terakhir adalah perancangan user interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata dan tindakan, mohon dimaafkan. Terima kasih.